Nah, Ya, oke, Coach. perkenalkan saya Coach Hari Ruby. Seperti biasa, malam ini kita akan sharing. Apa ya pemberatnya Mama taruh ya? Apa, Mama? Halo, Coach Peron. Iya. Bentar. Jadi Oke, saya mau dulu ya. Oke, malam ini seperti biasa teman-teman, kita akan sharing coaching untuk peserta pasar lemak. Yang pasti ini adalah sharing eksklusif. Terus nanti kita akan ada rekognisi pemenang putaran pertama. Jadi nanti sharing itu sama Coach Veron, nanti rekognisi sama ada Coach Roma. Sebelumnya Coach Veron ini adalah seorang perawat dan juga dulu beliau adalah model. Sempat jadi model, sempat jadi selebgram sebelum akunnya dihack. Gak tahu siapa yang hack, jadi sekarang dia sudah Selebgram TikTok, Coach. Ya, TikTok. Pero Dan sekarang masih aktif sebagai perawat di mana nanti kenalan lah sama Coach Veron. Oke, langsung saja Coach Veron, waktu dipersilakan. Oh, masih di mute ya. Halo, selamat malam semuanya. Oh, nggak ada suaranya ya? malam. Malam, Coach. Semuanya pada lemah ya? Malam Ya. juga. Selamat malam. Malam. Coach abis minum shake. Oh, bagus. Oke, perkenalkan saya Coach Veron. Saya perawat dari Puskesmas Capkalah. Latar belakang saya ya. Terus saya punya anak 2, umur saya 35 tahun dan saya lost berat badan 10 kilo. Ya, pada malam hari ini kita akan membahas tentang Herbalife Nutrition memenuhi kebutuhan nutrisi melalui standar kualitas pengujian terbaik. Ya, Coach Ruby bisa tolong teksnya? Apa kita langsung ke materi? Apakah hanya perkenalan dulu, Coach Ruby? Wow. Ya, ini ada foto before after saya ya. Kalau yang baju warna pink yang agak terang itu keadaan berat badan saya saat itu 57 kilo. Nah, yang sebelah kanannya ya itu warna peach 49 kilo ya. Berdasarkan timbangan yang saat itu saya sempat loss sekitar 8 kilo ya. Lanjut Coach Ruby. Nah, sekarang kita masuk ke materi Herbalife Nutrition memenuhi kebutuhan nutrisi melalui standar kualitas pengujian terbaik. Lanjut. Nah, di sini kita akan membahas alasan Herbalife Nutrition menjadikan dunia lebih sehat dan lebih bahagia. Nah, ada alasannya ya. Nah, kita masuk di tren utama nih. Salah satu alasannya tren utama di dunia dan Asia. Kita lihat dari tabel sini, tahun 1975 perkiraan angka kejadian kelebihan berat badan itu 1,9 juta jiwa berat badan. Nah, kalau kita lihat dari angka kejadian sampai dengan saat ini sudah masuk 650 juta jiwa, ya. Berarti itu naik sampai 3 kali lipat. Nah, untuk selanjutnya, Coach Ruby. Nah, alasan selanjutnya, dikarenakan populasi lansia meningkat signifikan sehingga memerlukan solusi healthy aging. Nah, kita lihat ya berdasarkan data secara global. Kalau kita lihat dari data secara global, 8,5% populasi dunia berusia lanjut
65 tahun ke atas ya. Kalau 65 tahun ke atas, kalau di Indonesia itu disebut dengan lansia. Ya, kalau orang umum menyebutnya itu disebutnya dengan lansia. Nah, itu secara global. Tapi kalau di Asia itu sendiri, populasi lansia meningkat lebih cepat dibandingkan populasi lainnya di dunia. Nah, kalau untuk peningkatan lansia itu lebih cepat di Asia. Kalau kita lihat di kolom bawah, di tahun 2000 itu di Asia usia lansianya 17%. Nah, kalau kita kalkulasi sampai dengan 50 tahun ke depan, bentar, kalau kita perhitungkan sampai dengan 50 tahun ke depan, ya yang tadinya 17% meningkat sampai dengan 36%. Berarti kalau kita hitung itu terjadi 2 kali ya peningkatan usia lansia untuk 50 tahun ke depan. Berarti jangka panjangnya ya. Nah, kita lanjutkan Coach Ruby. Nah, semakin bertambahnya usia lansia, semakin naik, otomatis biaya kesehatan pasti semakin naik. Karena apa? Di saat usia kita semakin lanjut, ya penyakit juga akan timbul. Ya, akan timbul penyakit sejenis diabetes, ya jantung, ya hipertensi itu udah pasti. Jangankan di usia yang di saat 65 tahun ke atas, kalau kita lihat di masa sekarang ini trennya ya, di usia 30 tahun ke atas saja sudah ada yang kena kolesterol, hipertensi, kencing manis ya. Karena kadang ada juga dikarenakan faktor genetik ya. Jadi tidak menutup kemungkinan hanya usia lansia saja yang bisa menderita penyakit itu saat ini. Tapi kalau kita lihat keadaan yang saat ini ya banyak juga ya di bawah dengan lansia itu yang sudah menderita penyakit kolesterol, termasuk saya sendiri. Saat itu saya sebelum pengguna Herbalife, saya juga penderita kolesterol. Padahal saat itu badan saya termasuk yang ideal ya, termasuk yang ideal, yang normal. Tapi ketika saat saya ingin pergi kerja, saya merasakan tidak nyaman dengan badan saya sendiri. Nah, tiba di puskesmas, saya periksa kolesterol saya 272. Nah, berarti itu sudah memasuki angka yang tidak normal ya. Nah, berarti untuk segala jenis penyakit itu tidak menutup kemungkinan hanya di usia lansia saja, bisa terjadi di bawah dari itu. Nah, terus kenapa kita bilang biaya kesehatan itu akan semakin naik? Karena tidak ada setiap tahunnya biaya kesehatan itu menurun. Itu tidak pernah terjadi setiap tahunnya. Semakin modern, semakin maju, adanya kemajuan zaman, alat kesehatan juga semakin canggih, ya biaya pengobatan juga akan semakin mahal. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk sampai dengan tahun 2050 biaya pengobatan itu akan semakin mahal. Nah, Veron akan sedikit bercerita, mungkin ini agak sedikit berbeda dengan pembahasan ini mungkin agak sedikit karena ini Veron bercerita tentang realita ya, realita yang terjadi dengan keluarga Veron itu sendiri ya. Tahun 2020 sebelum pandemi kemarin ya, itu terakhir bapak saya dibawa berobat konsul di Kucing. Tapi sebelum dia konsul di Kucing, bapak itu sakitnya dia dirawat dulu di Pinsen. Maaf, kita tutup dulu ya, rumah sakitnya jangan disebut. Maaf, saya tidak ingin menjatuhkan rumah sakit siapapun, tapi maaf sekali lagi ya, bapak saya ada dirawat di rumah sakit swasta yang di Singkawang. Nah, di saat itu bapak tuh berobat selama 1 minggu itu tidak ada perubahan. Jadi pas hari pertama dokter visit, dokter bilang tidak ada ditemukan untuk penyakit jantung, karena kalau dites secara EKG-nya, untuk EKG jantungnya itu papa itu termasuk orang yang normal. Nah, terus hari kedua itu dianjurkan untuk ronsen, ya ronsen. Karena apa? Saat itu bapak itu keluhan utamanya itu sesak. Jadi kalau sesak mungkin biasa larinya ke paru-paru diagnosanya. Tapi ketika diperiksa untuk ronsen, bapak saat itu tidak juga ditemukan untuk kelainan paru-parunya. Cuma ada sedikit bercak karena papa dulu pernah positif. Ya, tapi udah sembuh total. Nah, sampai dengan 1 minggu itu dia dirawat di rumah sakit itu, pesannya dokter hanya bilangnya begini,
hanya bilangnya begini, kita coba ganti obat yang lain, ya. Jadi saya merasa tidak puas saat itu, hanya ada responnya dari dokter, kita coba saja dengan obat lain. 3 kali coba obat, jadi tidak ada perubahan sama sekali. Jadi saya dan keluarga memutuskan, kita bermusyawarah, kita memutuskan untuk Papa dirujuk di Timberland gitu. Jadi untuk proses keluar dari rumah sakit aja kita kan harus ada alasan, kalau tidak atas izin dokter. Nah, seperti itu. Kalau dokter mengatakan belum bisa pulang, kalau belum keadaan membaik, itu tidak bakalan diizinkan. Ya, tidak akan diizinkan sama dokternya. Nah, pada saat itu karena saya orang medis kan ya, mau enggak mau saya pakai akal saya sedikit. Jadi saya membuat pernyataan APS. Kalau umpamanya di medik itu kita harus ada surat APS atau surat pernyataan bahwa kita minta pulang atas dasar permintaan kita sendiri. Jadi kita bikin surat pernyataan seperti itu. Nah, sampai di rumah keadaan Bapak juga makin memburuk ya, makin memburuk. Ada tragedi-tragedinya. Karena untuk sampai ke SPBU ujung sebelum pemangkat, itu Bapak tiba-tiba kambuh sesak. Saya tidak membawa oksigen sama sekali, karena saya tidak terpikirkan untuk membawa oksigen saat itu. Padahal itu adalah alat emergensi kalau orang yang dengan sesak napas. Alat emergensi tidak ada sama sekali di mobil itu. Ya, jadi kita dan bersyukurnya saya mempunyai basic seorang kesehatan. Nah, itu beruntungnya saya. Ya Tuhan memberikan saya bisa nanganin ini sendiri. Ketika orang tua saya mengalami gawat darurat itu seperti apa. Nah, saya lakukan cara saya sendiri. Saat itu saya tolong papa saya sendiri untuk sampai ke Kucing. Begitu sampai di Kucing, di sana langsung ditangani langsung cepat. Begitu sampai langsung masukkan ke pendaftaran, kita diusulkan untuk periksa lab. Nah, habis periksa lab udah tensi udah daftar periksa lab, saran dokter kasih obat sama papa tuh begini. Di sana itu hebatnya yang tensi kita itu dokter gitu loh. Yang anamnese atau yang tanya jawab langsung itu langsung dokter. Itu dari dokter kemarin langsung bilang gini, saya kasih ibu dulu obat ini ya. Nah, jadi kemarin langsung dikasih obat sama dokter ada perubahan. Jadi biayanya lumayan mahal. Jadi seperti itu. Jadi kalau seandainya kita berpikiran itu akan makin murah, ya salah ya. Itu akan semakin mahal untuk berikutnya. Lanjut, Ruby. Next slide, Ruby. Bye. Hai. Dokter Denver. Oke guys. Hari ini ya seperti biasa ya. Waktu jadwal kerja di mantap-mantap. Slide-nya enggak gerak nih sama sekali. Kayaknya itu jaringan Coach Peron yang agak kurang bagus ya. Nah, Oh ya. di sini gerak. Di Coach gimana Coach? Yang mana nih? Kita tadi baru masuk biaya kesehatan, langsung lanjut di bawahnya berarti masuk ke 90 negara. Nah, alasan berikutnya ya, Herbalife sudah ada di 90 negara ya. Terus dia juga sudah melakukan pendapatan di tahun 2017 itu senilai 4,4 miliar US dollar. Bisa bayangin mata uang dalam miliarnya US dollar, saya juga nggak bisa bayangin ya. Terus karyawan di seluruh dunia itu lebih dari 8.200.
Nah, terus lebih dari 87.000 nutrisi club di seluruh dunia. 3 kali lipat jumlah Starbucks di dunia. Jadi 3 kali jumlah Starbucks di dunia. Berarti kan itu luar biasa. Terus 72,6 juta protein shake terjual di tahun 2017, dikumpulkan dari ujung ke ujung lebih besar daripada diameter bumi. Nah, selanjutnya sudah 40 tahun berpengalaman di industri. Didirikan pada tahun 1980. Tapi kalau kita hitung sampai dengan tahun 2022 ya sekitar 42 tahun. Ya, terus perusahaan yang dikelola secara profesional dan terdaftar dalam New York. Ya, lanjut. Nah, kita lihat di sini Herbalife Nutrition itu dapat Nobel nomor 1 di dunia. Dia diakui di seluruh dunia, ya. Jadi tidak perlu diragukan lagi karena yang mengakuinya seluruh dunia. Jadi produk ini bukan abal-abal, ibaratnya baru muncul dan merupakan hal yang baru dirilis gitu ya. Tidak perlu diragukan lagi karena diakui di seluruh dunia. Lanjut. Terus slide berikutnya, Bapak Ruby, coach lebih dari 4 juta shake. Kita masuk di lebih dari 4 juta shake, habis dari Nobel. Oke, lanjut ya. Terus alasan berikutnya, independent member Herbalife Nutrition. Ya, misinya Herbalife Nutrition adalah mendukung tujuan dan membantu mencapai target yang diinginkan. Jadi Herbalife itu memikirkan juga untuk membernya, ya pengkonsumsinya atau penggunanya. Terus alasan keduanya selain mengatur pola makan dan berolahraga, customer butuh dukungan agar tetap termotivasi dan fokus pada tujuan. Nah, jadi Herbalife selalu semuanya itu sebenarnya baik. Ada olahraganya, ada asupan nutrisinya, ada pengaturan pola makannya, semuanya ada di situ. Jadi tidak ada yang negatif di sini, ya. Terus independent member Herbalife Nutrition menyediakan solusi yang dapat membantu mencapai tujuan. Nah, selain itu pun Herbalife juga memikirkan hak istimewa kalau seandainya yang sudah menjadi member ID resmi Herbalife. Ya, terus komunitas Herbalife Nutrition saling mendukung satu sama lain, memberi solusi dan motivasi agar tercapai target menjadi versi terbaik dari diri Anda. Saya alami ini ketika saya mau sekolah. Itu visi misinya sama, satu. Ya, ingin pintar, ingin belajar ya, ingin tahu ilmunya. Nah, terus semuanya itu kompak dalam satu klub, dalam satu organisasi kita itu tujuannya sama. Ujungnya itu ya untuk kesehatan bersama. Ya, tidak ada yang negatif gitu loh. Jadi saya pikir ini sangat baik untuk kita. Lanjut Mr. B. Nah, selain itu, Herbalife juga didukung oleh pengetahuan dan teknologi. Nah, kalau kita lihat di slide ini, lebih dari 300 ilmuwan di seluruh dunia. Jadi ya, di perusahaan Herbalife nih, bukan hanya ada orang manajemen, bukan ada hanya orang marketing, tapi dia ada orang ilmuwannya juga. Ya, jadi untuk menciptakan suatu produk itu harus ada ilmuwan, harus ada penelitian ilmiahnya. Jadi inilah orang-orang di belakang layar Herbalife. Lanjut. Terus, nah selain itu pakar di bidang ilmu pengetahuan dan manufakturnya selain ilmuannya tadi, nih ada fasilitas manufaktur globalnya ya.
kaleng ibaratnya ya. Untuk dokternya sendiri ya, kalau kita lihat di sini ini sangat luar biasa teman-teman. Untuk menjadi orang ilmuwan itu mereka kan harus meneliti ya, meneliti sehingga mereka bisa mendapat gelar. Jadi saya pikir mereka itu adalah orang-orang hebat yang bisa menciptakan produk Herbalife. Nah, tidak ada yang harus diragukan kok untuk dari segi ilmuannya ya. Lanjut. Tadi kan kita membahas tentang alasan Herbalife Nutrition menjadikan dunia lebih sehat dan lebih bahagia. Nah, sekarang kita akan masuk di falsafah nutrisi global Herbalife Nutrition. Nah, kita masuk di sini ada 3 kriteria yang dilakukan oleh perusahaan Herbalife, yaitu 1, sit to fit, yang kedua kualitas terbaik, yang ketiga memenuhi nutrisi optimal. Nah, kita masuk di sit to fit. Sit to fit, pengujian ilmiah dalam proses sit to fit Herbalife Nutrition. Ya, maaf saya agak fokus di sini karena ini pakai HP ya. Dari pemilihan bahannya saja. Dari pemilihan bahannya saja, itu Herbalife harus diproduksi dan dipanen melalui petani mitra Herbalife Nutrition dengan bahan yang berkualitas terbaik. Jadi dari benihnya saja dia sudah dipilih dengan benih yang terbaik dulu. Ya, dari benih saja itu petani juga dipilih dengan mitra yang terbaik. Jadi tidak seperti kayak kita dengan cangkau-cangkau sayur ya contohnya ya. Yang ini tidak bagus kayak kita bisa pindah ke cangkau sayur yang lainnya ya. Tapi tidak, kalau Herbalife sudah ada mitranya sendiri, itu pun mitra benih petani yang terbaik ya. Nah, untuk yang keduanya, nutrisinya berbasis penelitian. Kenapa? Karena produk dikembangkan berdasarkan penelitian selama bertahun-tahun. Jadi satu produk Herbalife itu tidak serta-merta itu dia dilakukan penelitian hanya dalam 1 tahun, tidak. Dia bertahun-tahun baru bisa diproduksi sampai dikatakan itu berhasil penelitiannya dan hasilnya itu sangat bagus ya. Tapi ya kalau seandainya saat ini ada produk lain yang mungkin baru ya, mungkin bisa jadilah mungkin kita dibilang sebagai produk percobaan. Tapi kalau untuk di Herbalife ya saya jamin tidak karena produknya sudah diuji bertahun-tahun. Nah, untuk selanjutnya pengujiannya secara holistik. Apa? Melalui beberapa tahap pengujian quality control yang sangat ketat. Jadi, dia harus diuji juga secara ketat. Tidak serta-merta hanya selesai, habis itu langsung diproduksi. Tidak. Selanjutnya, dia diproduksi dengan teliti. Kenapa? Proses pengolahan pengemasan serta tahap produksi diperhatikan memenuhi standar kualitas. Lihat, kemasannya aja. Kalau kita lihat kemasan dari produk kita, itu sangat luar biasa. Dan sangat bagus dalam pengemasannya. Ya, bahkan cicak aja kalau ya seumur-umur kalau untuk Veron ya, cicak aja saya belum pernah lihat nempel di Kalim Shake saya. Ya, berarti itu sangat luar biasa cara pengemasannya saja. Nah, terus selanjutnya memenuhi nutrisi Anda. Teknologi canggih yang digunakan sepanjang proses pengolahan memastikan produk yang dihasilkan berkualitas tinggi. Berarti Herbalife akan mengikuti sepanjang zaman ya. Seandainya semakin zaman semakin modern alatnya ya Herbalife akan menyesuaikan. Ya, tapi balik lagi dia akan menyesuaikan sesuai dengan SOP-nya Herbalife itu sendiri ya, standar operasionalnya Herbalife itu sendiri. Baik. Nah, pengujian standar kualitasnya Herbalife tadi sudah kita bahas ya. Ada 12 pakar ilmiah yang berdedikasi ya. Tadi kan udah ada dokter-dokternya ya, dokter-dokternya, dokter-dokter ilmuannya ya. Kalau kita ceritakan seperti halnya rumah sakit ya, rumah sakit itu berdiri itu harus ada dokternya ya, baru bisa berjalan sampai ke bawah. Karena apa? Karena kalau tanpa dokter tidak mungkin pasien bisa tertangani. Begitu juga dengan Herbalife. Dia harus ada dokter dan ilmuannya. Nah, yang sudah ada pos-pos bidangnya masing-masing. Nah, nanti
pakar-pakarnya itulah yang akan membuat penelitian beberapa produknya Herbalife sesuai dengan penelitiannya masing-masing ya. Cuma perbedaan antara dokter di rumah sakit dengan dokter ilmuwannya di Herbalife ya, kalau dokternya di rumah sakit itu saya duduk saja itu pasien akan datang. Karena apa? Karena kita yang dicari sama pasien, karena yang ditangani adalah orang sakit. Ya, tapi kalau pakar ilmuwan dokter yang ada di Herbalife, dia mencanangkan kejadian yang akan datang. Jadi yang dia hadapi ini adalah orang sehat dan bisa jadi orang sakit. Jadi dia bisa menangani langsung dua. Tapi kalau rumah sakit belum tentu orang sehat masuk ke rumah sakit. Itu tidak mungkin. Dan bedanya lagi, kalau orang rumah sakit itu tidak perlu cari orang. Karena apa? Karena dia akan dicari orang sakit. Orang sakit langsung datang ke rumah sakit. Tapi kalau orang Herbalife, ya dia harus sering-sering bersosialisasi, harus sering-sering berbagi informasi, harus sering-sering berbicara mengenai kesehatan, ya mungkin akan merubah mindset orang sadar akan kesehatan. Seperti sekarang programnya Jokowi ya, Pak Jokowi presiden sekarang ada gerakan Germas namanya. Berarti gerakan masyarakat sehat. Berarti program Herbalife dan programnya negara kita itu seiring sejalan. Berarti tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat menjadi lebih sehat. Ya, kita masuk di produknya. Nah, bahan-bahan yang berkualitas terbaik ya, sepertinya juga sudah sempat kemarinnya shake ini sudah dibahas sama Coach Justin kemarinnya sama proteinnya, tapi kita baca lagi ulang ya. Nih, kedelai memiliki kualitas nutrisi unggul yakni asam amino esensial sehingga kandungan proteinnya lengkap. Nah, kalau kita bandingkan dengan perusahaan lain itu, tidak semua perusahaan menggunakan sumber protein berkualitas tinggi. Tidak semuanya ya, mungkin bisa ada ya, mungkin ada beberapa yang menggunakan. Kita tidak tahu juga ya, tapi tidak semuanya. Terus kalau kita lihat ekstrak teh hijaunya dipanen langsung dari pucuk daun teh, menghasilkan daun teh berkualitas terbaik. Sedangkan perusahaan lain seringkali menggunakan ekstraksi alkohol dalam proses pengolahan daun teh sehingga mempengaruhi kandungan nutrisi. Nah, jadi dia menggunakan ekstra alkohol itu sudah mengurangi kandungan nutrisi produk itu sendiri. Kalau di Herbalife itu tidak, dia selalu menggunakan hasil daun teh yang berkualitas baik. Sedangkan di aloe veranya diformulasikan dengan menggunakan sensasi pahit dari aloin sehingga menghasilkan konsentrat aloe terbaik tanpa efek laksatif. Nah, kalau di perusahaan lain kita lihat tidak melakukan proses lanjutan untuk menghilangkan aloin. Jadi saya pikir ya sudah kompleks di sini. Ya, kita masuk dengan kualitas. Lanjut, Pak Rudi. Kita masuk di kualitas terbaik. Kita lihat di sini pengujian ilmiah produk Herbalife Nutrition memenuhi standar kualitas. Pengujian pasca penanaman dan panen sudah saya ceritakan tadi ya. Sudah saya ceritakan itu sudah dikerjakan dan diberlakukan sebaik mungkin. Pengujian bahan mentahnya pun sudah diminimalisir ya, sudah sebaik mungkin. Pengujian pasca pengolahannya juga sudah ada, tadi sudah saya jelaskan. Terus pengujian setelah pengemasan sudah juga tadi komplit saya jelaskan. Terus pengujian setelah distribusi juga ada. Ya, lanjut. Nah, kita masuk ke pengujian standar kualitas bahan terus dilakukan. Nah, di sini kan ada standarnya ya masing-masingnya. Seperti kita pun di rumah sakit ya, ada standar akreditasi A, B, dan C ya. Jadi kalau kita di Herbalife juga ada standarnya ya. Pengujian kualitas bahannya yang layak dan terkontaminasi. Nah, yang kalau bahan yang layak
layak itu diuji dengan nuklir magnetic resonance. Nah, jadi kalau bahan itu layak, dia lolos dari alat itu, ya dari alat uji cobanya itu. Sedangkan kalau setiap bahan bahan yang sudah terkontaminasi, setiap bahannya diuji kandungan toksin, logam, berat, pestisida, dan bahan kimia lainnya. Jadi dengan alat ini ya bisa diuji tuh kandungan toksinnya, logamnya, logam berat, pestisida, dan bahan kimia lainnya. Nanti akan muncul di sini. Jadi kalau kualitas bahannya tidak baik, dia akan dibuang, ya, tidak dipakai gitu. Selanjutnya, nah kita lihat di sini ada bahan mentah ini sebagai contoh sampelnya saja ya, dengan teknologi muktakir di seluruh proses produksinya. Ini ada bahan mentahnya ya, sangat bagus ya, bumbu dan ekstraknya juga ada di sini. Nah, sampailah dia jadi produk Herbalife Nutrition. Lanjut. Nah, kita masuk di memenuhi nutrisi optimalnya ya. Nah, kenapa harus memenuhi nutrisi optimalnya? Faktanya asupan nutrisi cenderung tidak seimbang. Kalau kita lihat di sini banyaknya kelebihan gula, garam, alkohol, tembakau, lemak. Nah, silahkan dibaca, saya tidak bisa baca semuanya ya. Kekurangannya juga sudah ada sini. Kita next, nanti saya jelaskan. Nih, kita ambil contoh langsung ke contoh pola makan tidak seimbangnya. Kita lihat di sini ada hamburger, kentang goreng, dan soda. Kita lihat kelebihan dari hamburger, kentang goreng, dan soda itu ada kalori, ada lemak, ada gula sederhana, ada serat berkualitas buruk, protein tinggi, lemak, dan kolesterol. Sedangkan kekurangannya dia tidak ada vitamin dan mineral. Terus fitonutrisinya tidak ada sama sekali. Nah, berarti kebanyakan merahnya. Ya, kita lihat lagi dari minuman Mocha Coffee Prep. Ya, di sini kalori ada, lemak ada, gula sederhananya ada, sumber protein berkualitas buruknya juga ada. Tapi dia tidak ada serat, ya, tidak ada vitamin dan mineral fitonutrisinya. Jadi tetap masih menang yang merah. Jadi sini nampak banyak yang buruknya, ya. Jadi kita bisa lihat sendiri aja di sini. Bisa dilihat nih, teman-teman bisa screenshot. Jadi nanti bisa jadi panduan ya. Lanjut. Nah, sedangkan kalau kita bandingkan dengan formula shake ya, dalam satu gelas shake kita itu sudah mengandung 100 kalori per saji. Nah, terus 9 sampai 11 gram protein per saji. Rendah lemak 3 sampai 4 gram serat per saji. Terus tinggi vitamin A, B1, B2, B3 dan seterusnya. Jadi di sini komplit dalam satu shake itu, dalam satu kali minum itu nutrisi harian kita itu udah terpenuhi ya, dibandingkan kalau kita minum cappuccino tadi. Kekurangannya banyak, tapi untuk nutrisi dan yang lainnya itu tidak ada. Dek, tolong Dek. Nah, lanjut, Bi. Kita masuk, Bi. Ini kan sudah dijelaskan tadi ya, untuk memenuhi nutrisi harian optimalnya tadi ya. Kita sudah bacakan bahwa memang di kaleng shake, di shake kita tuh sudah full, penuh dengan nutrisi dan vitaminnya. Jadi saya pikir tidak perlu diragukan lagi ya. Untuk komposisinya saja sudah jelas ya. Jadi kalau kita bilang itu, oh iya, kalau kita bilang itu tidak baik ataupun itu obat, saya pikir itu salah ya. Makanya saya selalu bilang budayakan membaca yang baik dan benar. Sebelum membeli, baca komposisi produknya ya. Lanjut. Menyediakan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh ya, semuanya sudah ada di situ tadi ya. Jadi saya pikir ya, tubuh kita kan juga memang ya banyak yang diperlukan oleh tubuh kita, cuma kadang kita tidak tahu ya, ataupun karena kita juga tidak mau, bisa jadi karena tidak tahu dan tidak mau, atau tidak ada kemauan sama sekali ya. Tubuh kita itu kan perlunya vitamin, mineral ya, terus omega 3 hingga lemak ya,
terus harus istirahat, hingga proteinnya juga harus juga ada, terus 40% karbohidratnya juga harus ada ya. Selama ini kan kita tidak tahu ya, yang penting kita sudah makan sayuran ya, sudah ada vitaminnya, tapi apakah mencukupi nutrisi dan vitaminnya? Ya, saya pikir ya itu PR kita sama-sama ya, PR kita, teman dan saya ya. Lanjut. Kita masuk di protein. Ya, ini adalah optimalkan nutrisi dengan herbal nutrition ya. Masuk dengan protein ya. Kemarin malam sudah sempat dibahas oleh Coach Justin ya. Mungkin saya akan membacakan lagi apa itu protein ya. Protein itu adalah nutrisi makro yang bermanfaat meningkatkan massa otot dan sebagai zat pembangun. Yang kedua, protein terdapat di makanan sumber hewani, ya, yang dibilang kemarin sama Coach Justin itu daging ayam, ikan, susu, kacang, dan polong-polongan. Ya, lanjut Coach Ruby. Nah, di sini apakah Anda tahu bahwa protein adalah komponen padat pertama dalam tubuh? Ya, saya pikir teman-teman juga pasti belum tahu karena saya yang seorang kesehatan aja awalnya saya tidak tahu. Ya, mungkin saya tahu sebagian kecilnya, tapi untuk garis lebih besarnya lagi saya tidak tahu bahwa memang ya ternyata protein itu bagus di tubuh. Nah, terus bagian dari komposisi tubuh. Nah, kita bahas itu ya, terus berkontribusi terhadap perkembangan massa otot. Nah, kalau berkontribusi di perkembangan massa otot itu banyak digunakan biasanya dengan orang yang suka olahraga. Nah, habis olahraga ya pasti kita harus konsumsi protein karena untuk naikkan massa otot kita. Wah, lanjut, Dede. Nah, kita masuk di produk program weight management. Salah satu produk program weight management itu ya produk untuk pengaturan berat badan ya, biasa atau program berat badan ya. Itu salah satunya itu formula shake ya, yang biasa kita bawa tenteng-tenteng satu kaleng besar itu dia ya. Nah, di dalam shake itu saja ya sudah menyediakan protein berkualitas tinggi dari kedelai. Jadi kedelainya saja sudah kedelai pilihan ya. Terus mengandung karbohidrat, serat, vitamin dan mineral. Nah, terus mudah disiapkan untuk sarapan, snack, makan siang atau makan malam. Kenapa saya bilang mudah? Karena hanya 1 sendok protein, 2 sendok shake ya. Jadi tak jelas. ada mudah gitu ya. Nah, untuk selanjutnya nutrisi dalam segelas formula shake itu sudah lengkap ya. Tadi nih ya, kalau seandainya kita bilang potasium itu kita dapatnya dari pisang, itu sudah ada di sini. Kita tidak perlu cari pisang. Terus kalau kita bilang kalsium itu kita dapatnya dari susu, dia sudah ada kalsiumnya di dalam shake. Terus kalau kita mau cari vitamin A-nya juga di luar, sudah ada juga di dalam satu gelas shake. Proteinnya juga seperti itu, vitamin C-nya juga sudah ada di situ, vitamin E-nya sudah ada di situ. Jadi kita tidak perlu setiap harinya harus menyiapkan pisang, ikan, susu, dan jeruk ya. Jadi itu akan memperepot kita. Kalau ada yang mudah, kenapa harus kita membuat sulit ya? Jadi saya pikir dalam satu gelas shake itu sudah mempermudah kita untuk memenuhi nutrisi harian kita. Itu sudah lebih dari cukup. Lanjut, Ruby. Nih ya, mungkin ini tadi sudah saya jelaskan ya. Kita next. Next, Pak Ruby. Nah, ini protein powdernya ya. Kita lihat di sini meningkatkan asupan protein ya. Terus dengan 5 gram protein kedelai
whey. Nah, di sini. Terus dengan 25 kalori per saji. Sekali saji saja sudah 25 kalori ya. Memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Saya yakin teman-teman yang kemarin program makan bersih, makan sehat ya dalam 10 hari itu pasti ada enggak yang jam 10 habis ngesek, jam 7 atau jam 8 pagi itu langsung merasakan lapar. Ya, kalau menurut pengalaman Coach Veron itu sendiri ya, saya itu merasakan lapar itu ketika jam 12. Ya, makanya bedanya tadi kalau kita makannya nasi, makannya berat itu sarapannya berat jam 10 pagi kita sudah lapar. Kan sudah dijelaskan ya sama Coach Justin juga kemarin. Jadi saya ngerasa ya saya lebih nyaman yang saat ini. Karena kalau untuk program berat badan memang ini sangat mendukung kita sama sekali ya. Jadi dari segi nutrisi, vitaminnya kita dapat semua. Jadi kalau kita turun berat badannya juga itu tidak kusut dan tidak lemah. Ya, lanjut. Ya, maaf ya Coach Veron agak cepat dikit karena slide-nya agak banyak, takut waktunya enggak cukup. Karena akan ada sesi tanya jawab juga ya. Kita lanjut di vitamin dan mineral. Apa itu nutrisi mikro? Nah, mungkin teman-teman ya yang baru mengkonsumsi bingung apa yang dimaksud dengan nutrisi mikro. Nah, nutrisi mikro itu adalah vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, selanjutnya tidak seperti nutrisi makro. Tubuh hanya membutuhkan nutrisi mikro dalam jumlah kecil untuk menjaga kesehatan. Jadi dia sudah ada nutrisi mikronya saja, tubuh kita sudah merasa nyaman. Ya, lumayan kesehatan kita ya semakin terjaga ya. Lanjut. Nah, kita masuk di sini. Nutrisi mikro adalah vitamin dan mineral. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum tahu ya apa itu nutrisi mikro. Nah, nutrisi mikro adalah vitamin dan mineral. Yang kedua, nutrisi mikro bersifat esensial, didapat dari makanan. Jadi bukan dari bahan yang lain. Ya, asalnya pun juga dari makanan, makanya aman untuk kita konsumsi. Ya, dasarnya semuanya tuh bahannya semua dari makanan. Jadi sangat aman buat tubuh kita. Terus jumlah nutrisi mikro yang cukup adalah kunci tubuh tetap sehat. Ya, Coach Veron pernah merasakan badan lemah dan karena kan kerjanya kita PP 3 jam ya. Jadi kalau kita kurang minum shake-nya, Coach Veron merasakan memang badan Coach Veron agak menurun. Ya. Nah, sadar kalau umpamanya keadaan menurun ya tadi itu saya konsumsi lagi nutrisinya, baru deh naik lagi stamina-nya. Lanjut. Nah, kita masuk di lemak sehat ya. Kita masuk di lemak sehat. Pasti teman-teman di sini nanya, mungkin juga ada yang orang awam ya, yang orang awam tuh juga bingung apa sih itu lemak sehat. Karena ada juga lemak jahat, lemak sehat kan gitu ya. Kalau lemak jahat ya itu dia tadi lemak yang bergelambir yang di tubuh kita yang besar. Nah, lemak sehat itu ya yang orang ya yang kalau seandainya dia banyak makan tapi dia nggak gendut-gendut, itu udah menuju lemak sehat tuh, impian semua wanita. Nah, seperti itu. Mengapa kita perlu? Nah, kita bahas ya. Fungsi lemak sangat bervariasi di dalam tubuh. Seperti menyediakan energi, ya. Nih, salah satu kerjanya lemak sehat. Ya, dia menyediakan energi, terus membantu penyerapan beberapa jenis nutrisi. Jadi tugas dia itu ternyata besar. Kenapa kita sampai harus ada lemak sehat? Ya, karena ternyata tugas seorang lemak sehat ini juga sangat luar biasa, teman-teman. Dia sebagai sumber energi, nah terus sebagai juga untuk penyerapan beberapa jenis nutrisi. Nah, lanjut. Mungkin ini nanti akan dibahas di produk ya, teman-teman ya. Nah, kita lanjut langsung di produk ya teman-teman. Ternyata lemak sehat itu sudah dikemas juga oleh perusahaan Herbalife ya. Dan lemak sehat itu sudah ada di Herbalife line ya.
Herbalife Line mengandung minyak ikan tinggi asam lemak omega 3. Terus DHA mendukung fungsi normal otak dan mata tetap sehat. Jadi ya Herbalife juga sudah memikirkan ya, kalau kita awalnya harus carinya dari ikan salmon, ya di Herbalife Line sudah ada di Herbalife Line. Jadi teman-teman yang mungkin mau bingung, silahkan cari di situ ya teman-teman. Ya mungkin sampai di sini ya untuk segala jenis produk, mungkin nanti ada pembahasan selanjutnya. Saya alihkan ke Pak Ruby. Terima kasih Coach Peron, luar biasa Sangat bermanfaat. sangat-sangat bermanfaat. Jadi kita akan sesi tanya jawab ya Coach Peron, kita kasih kesempatan untuk 3 orang. Kalau ada boleh di chat boleh, open mic boleh. Saya dulu Coach, penasaran. Oke, lanjut. Karena saya kan basicnya ilmunya dari belajar teori ya di Herbalife. Kalau Coach Peron kan langsung praktek nih, karena ilmu dasarnya udah ada tuh. Nah, saya penasaran nih Coach, yang waktu cerita bapaknya Coach sakit dan harus dibawa ke rumah sakit lain ya kan? Itu gimana Coach proses pemulihannya? Apakah murni semuanya menggunakan obat atau memang Coach ada dampingi dengan produk yang kita gunakan? Soalnya kan banyak sekali biasa orang tua dengan keluhan-keluhan kesehatannya, cuma banyak juga yang belum kita tahu mana sih yang baik untuk penyakit-penyakit tertentu yang diderita oleh orang tua kita. Seperti itu ya Coach. Siapa tahu ada pengalaman dari Coach Peron yang memang ngerawat dari orang tuanya yang mungkin bermanfaat nanti untuk saya dan teman-teman kalau misalnya ketemu orang yang dengan kondisi yang sama seperti itu. Itu Press Team Ruby. Terima kasih. Ada lagi? Selain Coach Justin, ada lagi? Baik, sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya ya, mungkin ya yang mau tanya silakan juga chat. Proses saat itu seiring sejalan kita juga menggunakan obat dokter ya, seiring juga menggunakan obat dokter. Jadi papa itu saya ubah juga sarapan sehatnya. Saya mulai dengan Herbalife juga ya. Saat itu saya ganti dengan minum shake untuk sarapan paginya. Ya karena kadang itu musuh terbesar yang untuk diajak sehat itu untuk meyakinkan untuk minum Herbalife itu kadang keluarga kita sendiri. Ya, saya untuk ngasih tahu orang tua aja kadang-kadang itu harus berkali-kali sampai saya memutuskan saya aja yang bikinkan. Nah, saya kasih produknya saya bikinkan. Jadi papa itu waktu itu saya gantikan langsung produknya. Jadi saya kasih sarapan sehatnya, saya mulai kasih curi-curi, saya kasih Herbalife Line. Nah, habis itu saya mulai kasih dia teh, sampai produknya lengkap, ya, dan sampai sekarang pun masih minum, termasuk yang produk unggulannya itu Herbalife Line. Itu papa tidak pernah putus. Kalau dari segi shake ya, karena lansia itu kan agak labil ya, karena kan kadang umuran gitu dia pola pikirnya itu kayak udah kayak kembali anak-anak. Ya kita ngimbanginnya itu juga harus pelan-pelan. Ya kalau dia mau minum ya minum. Kalau dia lagi tidak mau, kita juga harus sabar-sabar. Tapi kalau untuk yang memang tidak putus sama sekali itu Herbalife Line. Itu Herbalife Line itu saya gabung minumnya dengan obat dokter. Karena Bapak itu dengan diagnosa pembengkakan jantung, diabetes, dan hipertensi. Ya, jadi saya baca kok Herbalife Line itu kan memang bagus benar buat jantung ya. Jadi sampai sekarang itu ya memang tidak putus sama sekali, itu memang Herbalife Line dan itu saya satukan dengan obat dari dokter. Ya, mungkin itu Coach Justin.
Keren, keren, keren. Mantap. Terima kasih ya Coach Veron. Jadi sekarang Coach Yusin ada ilmu tambahan nih. Kalau misalnya buat teman-teman yang punya masalah kesehatan, berarti yang pertama harus cek dulu ya Coach buat mengimbangi pola Ya, makannya, kemudian baru ke produk-produk lainnya yang disesuaikan dengan masalah kesehatannya berarti ya. Nah, ya, terima kasih ya Coach. Ada lagi. Dede ini masuk ke Artinya tidak ada lagi ya, Coach ya. Tapi sepertinya sebenarnya banyak kali yang mau tanya, cuma enggak Cuma ya nggak kali tahu ya. apa yang mau Ya. Teman-teman yang lain gimana nih yang baru yang lagi berprogram nih, masa Coach Yusin nih yang mau tanya terus, rasanya penasaran mau ambil ilmu dari Coach Veron ya kan, apalagi lihat coachnya tuh berhasil buat program turun berat badannya, terus lebih sekarang energik banget gitu ya, terus juga udah ngasih ke orang tuanya yang punya riwayat sakit, kata Coach Veron kan biaya sakit itu setiap tahunnya semakin mahal. Jadi kita harus prepare dari sekarang investasi di kesehatannya kita. Jadi jangan sampai investasinya nanti pas sakit gitu ya Coach ya. Nah, lebih baik benar. diinvestasikan sekarang. Nah yuk teman-teman yuk, ada enggak nih yang pengen tahu ilmu dari Coach Veron gitu ya? Yang lain? Kalau enggak, Coach Yusin jangan nanya nih. Udah berapa lama Coach minumnya? Kalau untuk pribadi ya, sampai dengan saat ini saya udah 4 tahun. Udah 4 tahun konsumsinya. Awalnya ya memang untuk sehat ya. Karena dulu kan ya saya bodinya sangat seksi. Montok. Montoknya di perut tapi kan. Nah, Coach Veron Sangat punya luar riwayat biasa. perut buncit ya. Punya Yang sangat riwayat luar biasa. perut buncit. Mungkin itu salah satu penyebab kenapa Coach Veron kolesterolnya tinggi pada waktu itu ya. Jadi lemak perut yang menumpuk luar biasa, sekarang perutnya sudah rata kembali. Hebat. Ada lagi, yuk teman-teman, yuk masih ada, kita kasih waktu 5 menit lah ya, Coach Ruby. Soalnya kan kita mau rekognisi para pemenang yang berhasil mendapatkan hadiah uang tunai malam ini. Nah, buat teman-teman dicolek tuh kawan-kawannya tuh. Kalau misalnya nggak hadir pada saat edukasi, soalnya ilmunya sangat bermanfaat. Coach, ada pertanyaan ya kayaknya ya. Iya, apa tuh pertanyaannya? Bacakan. Bacakan. Coach Veron kan dianjurkan bukan untuk bumil dan ibu menyusui. Tapi kalau ada yang menyusui tapi pengen minum masih aman kan? Nah, ini betul banget nih nanyanya sama Coach Veron nih. Nah, kalau masalah keamanannya, ya produk ini sangat luar biasa. Produk ini sangat aman, bahkan ada orang yang dari sebelum hamil sampai dia melahirkan masih tetap konsumsi Herbalife. Ya, jadi itu bukan orang lain, bahkan teman kita sendiri. Ya mungkin yang satu NC sama kita ataupun satu itu tahu ya, kenal orangnya. Jadi saya pikir itu sangat aman. Kenapa ada di kaleng syik itu ditulis tidak diperbolehkan ya untuk wanita hamil atau menyusui? Karena kita mengikuti standar peraturan dari pemerintahnya Indonesia. Jadi setiap makanan itu harus ada warningnya. Warningnya bahwa tidak diberikan atau diberlakukan untuk ibu hamil, menyusui, dan melahirkan ya. Nah, seperti itu. Tapi pada dasarnya itu produknya aman. Ya, karena sudah diproduksi banyak orang ya. Karena standar SOP mungkin dari pemerintahan kita harus ada warningnya setiap makanan ya. Mungkin saya rasa seperti itu. Oke, sip. Sepertinya sudah komplit 3 pertanyaan. Ya, Coach ya. Oke, udah ya, kita tutup pertanyaannya dan saatnya kita rekognisi. Yes. Inilah saatnya rekognisi. Coach Roma ada, Coach Roma? Coach Roma hadir. Nah, saya tekan dulu Mari Coach Roma. bergabung.
Oke. Coach Roma, are you ready? Coach Jadi Roma. teman-teman, kita akan merekognisi para pemenang di putaran pertama. Jadi, siapakah dia? Ini adalah teman-teman yang sudah mengikuti pasar lemak dengan pencapaian turun berat badan yang belum mencapai 2,5%, tapi kami mengapresiasi semua teman-teman yang sudah berusaha semaksimal mungkin mendapatkan hasil yang terbaik. Ada 30 peserta yang memiliki hasil yang luar biasa. Nah, siapakah para pemenang putaran 1? Yeay. Jadi tadi itu yang berpartisipasi dan sudah berusaha dengan maksimal untuk mendapatkan hasil yang terbaik ya, Coach Ruby ya. Teman-teman, selamat ya, karena sudah berhasil berjuang dan mendapatkan hasil yang terbaik. Tetap semangat karena kita masih ada putaran yang kedua. Selamat untuk C. Amoy, total turun 2,5%, dapatkan reward 25K. Kemudian Kak Jessica, total turun 2,6%, dapatkan reward 25.000. Terus ada Kak Suli, total turun 3%, dapatkan reward 25.000. Terus ada di posisi 3 ada Kak Tia, total turun 3,1%, dapatkan reward juga 25.000. Terus yang keren nih ada Kak Iwan, total turun 4,2%. Biasa ini laki-laki satu-satunya nih. Terus yang pertama ada Kak Deli, total turun 5,3%. Luar biasa, congratulations untuk semuanya. Wah. Mungkin ada yang belum terdata juga Coach Justin, nanti menyusul ya Coach Justin ya. Selamat Selamat para pemenang. para pemenang putaran pertama. Jadi buat teman-teman yang lain masih ada kesempatan nih ya. Yo, jangan mau kalah. Jangan mau Semangat. kalah. Selamat Perjuangan belum berakhir. selesai, lanjutkan. Bisa. Mungkin boleh kita sharing dengan yang satu jualan kali saya dulu apa yang dia lakukan. Siapa ya itu? Coach Roma mau minta sharing sama teman yang putaran pertama mendapatkan uang tunai ya, Coach. Benar enggak? Suaranya Coach Roma soalnya agak kurang jelas, Coach. Kolek. Kayaknya sinyal. Oh, betul-betul, Kak. Kak Deli ya, pertama ya, yang dapat persentase paling tinggi, Kak Deli. Jadi kita acak aja ya, teman-teman. Nanti kita pilih dari total berapa tadi, Coach, yang mendapatkan uang tunai? Ada 6. Ada 6. Ayo, Ada sekarang 6 kita orang. coba Kak Deli buat sharing bagaimana setelah mengikuti pasar lemak ini dan apa yang Kak Deli lakukan supaya teman-teman yang lain juga ikut termotivasi. Boleh Coach Ruby nanti di spotlight Kak Deli hadir?
Kak Deli hadir malam ini? Hadir nih Hadir, sepertinya. sudah di spot. Nah, udah di spotlight, Kak Deli. Boleh dibuka speakernya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak cantik, salam kenal. Ya, salam kenal juga Kak Coach. Boleh di-sharingin, Kak. Kakak programnya seperti apa tuh? Kok bisa turunnya banyak banget ya, Kak? Dan teman-temannya pasti pengen nih seperti Kakak. Oke, bismillah. Oke, mohon maaf sebelumnya cuma agak sedikit grogi nih Kak Coach. Tidak apa-apa. Ya, kalau masalah kenapa bisa turun BB-nya banyak selama program dari hari pertama sampai hari ini, saya skip karbo. Ya, jadi sarapan sih. Kemudian pas makan siangnya saya nggak makan nasi, diganti dengan 3 hari berturut-turut itu hanya konsumsi buah. Dan hari keempatnya baru saya konsumsi protein, ikan. Tapi buah tidak saya skip, tetap saya konsumsi. Gitu. Dan alhamdulillah selama saya konsumsi itu juga istilahnya memperlancar BAB saya yang kemarin-kemarin tuh emang cukup sulit gitu. Gitu sih Coach. Wah, jadi Kak Deli katanya dia men-skip karbo. Maksud Kak Deli mungkin karbo sederhana ya. Karena Iya, kan mungkin. nasi itu kan termasuk karbo sederhana teman-teman. Tapi Kak Deli juga masih konsumsi karbo karena Kak Deli masih masih makan yang namanya buah-buahan. Buah-buahan itu memang karbo juga. Dan ada kandungan gulanya. Nah, Kak Deli dapat turun itu kan berdasarkan persentase ya teman-teman ya. Jadi setiap orang memiliki metabolisme tubuh yang berbeda, kebutuhan kalori yang berbeda, protein yang berbeda ya. Tapi kita belajar dari Kak Deli. Kak Deli bilang saya mengganti karbo saya dengan karbo yang lebih sehat. Dan saya masih mengkonsumsi protein dari hewani. Karena kan juga kemarin udah Coach Yusin sampaikan bahwa di dalam shake juga teman-teman sudah mencukupi kandungan proteinnya. Terima kasih Kak Deli. Ya, Selamat sama-sama. ya. Kak Deli gimana Kak Deli? Belum, sebentar lagi Kak. Kakak apa yang Kakak rasakan setelah Kakak turun berat badan yang lumayan banyak ini Kak? Yang jelas kalau dari badan saya sendiri itu lebih ringan, mudah yang dulunya sering mager tuh sekarang lebih kayak kalau nggak gerak itu kayak ada yang kurang rasanya gitu. Itu perubahan yang memang sangat saya rasakan itu gitu, Coach. Keren. Jadi lebih bersemangat dan Dan berstamina ya. Dan satu lagi. Ya. Sarapannya itu tadi memang nggak bisa karena sebenarnya gini Coach, saya 3 hari sebelum lomba itu naiknya sampai 3 kilo lebih. Wah, pasti daging kurban tuh. Ya, gitu. Jadi sapinya dong yang salah. Kak Deli ya sapinya. Ya, jadi kayak istilahnya kok 3 hari itu bisa naik 3 kilo lebih, sedangkan saya waktu pada saat program-program pertama itu nurunkannya sangat sulit gitu. Ya. Jadi intinya lebih selama turun BB ini lebih ke badan tuh ngerasa emang bugar, sehat gitu. Masa kayak ya lebih pede aja merasa di badan tuh sehat, jadi mau ngapa-ngapain tuh rajin. Yang dulunya agak mager karena badannya kan agak agak montok lah, gemuk nggak juga montok lah gitu. Emang Kak Yusin juga dulu waktu timbangan 86 kilo nggak merasa gemuk.
Mana cantik. Jadi enggak sadar-sadar ya. Jadi Iya. dulu memang kalau kita enggak merasa gemuk, marah kalau orang bilang kita gemuk. Enak aja, saya ini montok, body saya bagus, saya cantik. Tapi alhamdulillah ya Kak, sekarang dapat hasil yang positif setelah merubah sarapannya, kemudian cemilannya, dan makan malamnya, serta ada komunitas yang sama-sama mendukung ya Kak, pastinya. Pastinya Kak. Di lingkungan Oke. yang mendukung sangat mendukung. Saya udah pernah coba gitu. Ketika mandiri Iya. 2 hari gagal, tapi ketika di NC Bersama-sama. gitu, datang ke NC setiap hari, di-sharingkan ilmunya, dimotivasi segala macam, dan alhamdulillah saya 2 bulan ini betah gitu. Maksudnya nggak yang ini, tetap berada di zona yang nyaman untuk program gitu. Oke, luar biasa. Nah, saling mendukung itu sangat penting. Makanya Coach Aaron bilang, sebenarnya tidak ada satupun hal yang negatif. Kita itu mencerminkan hal-hal yang positif. Tapi tergantung lagi ya. Tapi sekarang udah dibuktikan nih sama Kak Deli. Saya merasa sehat, lebih bersemangat, rasanya lebih rajin, ngapa-ngapain enak, katanya kan. Dan saya merasa ada dukungan dari orang-orang terdekat saya, yaitu namanya komunitas ya teman-teman ya, yang sekarang sedang kita lakukan. Terima kasih ya Kak Deli, selamat, sehat selalu, panjang umur, dan semakin banyak rezekinya. Oke, Amin. sekarang coba Coach pilih lagi Kakak Tia. Lumayan juga nih, Septia, Kakak Tia. Sharing yuk Kak, yuk. Sama teman-teman yuk. Halo, malam. Halo, selamat malam. Udah pakai baju tidur. Apa-apa. Totalnya turun 2 kilo ya, dari 63,4 tadi timbang 61,4, lemaknya turun 7 on. Yeay, alhamdulillah banyak ya turunnya ya. Luar Alhamdulillah. biasa. Keren ya. Akhirnya kamu comeback. Kalau lomba pasti semangat. Kalau enggak lomba ya begitulah. Tidak ada tantangan. Iya. Mana Kak Tia? Programnya di rumah seperti apa tuh? Soalnya Kak Tia kan udah berhasil turun 2 kilo tuh, biar teman-teman yang lain tahu. Hari pertama kan sarapan di NC. Ya. Hari pertama timbang, hari kedua udah di rumah, sarapan di rumah, jam 7 sampai jam 8 lah, langsung teh. Kan, terus jam 11:30 sebelum zuhur itu, sebelum azan udah makan, tapi makannya nasi, pakai lauk, pakai dada ayam, ada lalapan timun, pakai sambal, tapi sambalnya nggak pakai terasi. Paket lengkap. Lengkap. Boleh numpang makan nanti. Lepas asar nyemil, shake lagi. Yes. Malam memang skip nasi, tapi bikin shake. Oke, luar biasa. Jadi Kak Tia minum shake sehari 3 kali, sama kayak Coach Sisin, luar biasa. Iya, jadi turunnya langsung makan nasinya hanya 1 kali di siang. Ya. Tapi kan dalam 1 kali makan, tapi dia udah paket lengkap tadi. Iya, pakai ya, ada karbo, ada serat ya. Iya, paket lengkap. Kenyangnya full ya. Iya, kenyangnya full. Jadi walaupun istilahnya diet, turun berat badan, tapi enggak ada lapar. Tidur malam enak. Coach, sekarang Kak Tia, yang Kak Tia rasakan, perubahan positif dalam tubuh Kak Tia tuh apa sekarang? Dulu 2018 pertama kali gabung di NC, banyak keluhan dari vertigo, mah, segala macam itulah, keluar masuk rumah sakit karena mungkin pola makan yang tidak sehat dan pola tidur yang tidak sehat. Kalau sekarang kan alhamdulillah makannya, sarapannya enggak skip. Tapi kalau misalnya saya sarapannya udah di skip sekali, makan siang pasti makan banyak, sore makan lagi, makan malam pasti banyak. Dan itu mah itu kayaknya sih, mah itu bukan dari yang
enggak makan atau karena melewatkan sarapan. Iya, bisa jadi. Melewatkan salah satu jam makannya Ya, sehingga melewatkan. Jadi jam makan seterusnya itu langsung banyak. Oke, itu kemarin ya masuk ke edukasi pertama ya teman-teman ya, mitos tentang orang mau turun berat badan, katanya kalau enggak sarapan bikin kurus ya, kalau sarapan bikin naik berat badan. Ternyata kalau mau turun berat badan teman-teman wajib sarapan. Nah, sarapan kan kemarin juga diajarkan buat pilih yang seperti apa. Terus tadi Nah, kan ada pertanyaan itu kalau boleh enggak minumnya pas hamil atau menyusui. Ya. Saya konsumsi dari 2018 sebelum hamil. Terus saya hamil konsumsi karena enggak bisa makan, ngidam. Jadi konsumsinya shake. Terus anak lahir menyusui, alhamdulillah ASI lancar banget. Nah, ada bukti dari orangnya langsung yang ngomong. Dan sekarang anak saya udah 2 tahun 6 bulan. Alhamdulillah kalau ke NC selalu dibawa. Yeay, dan selalu minum shake. Selalu minum shake. Karena dari perut udah kerasa. Iya. Ini pertanyaan siapa ya tadi ya? Pertanyaan itu ya? Apa? Kak Deli. Jadi testimoninya langsung dijawab langsung Iya. sama yang memang pengguna. Sampai Kan 2018 member konsumsi, terus 2019 hamil karena mungkin udah sembuh itu segala macam penyakit vertigo, hamil, terus sampai menyusui konsumsi, dan sekarang anak MPASI malah dikasih shake. Mantap, luar biasa. Jadi jangan takut ya kalau hamil ya, minum aja. Nanti Minum malah lebih segar karena kan kalau ngidam itu enggak bisa makan apa-apa kan, mual, muntah. Jadi kalau shake itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Rata-rata sih kalau yang pada hamil-hamil, kalau minum shake pada enggak mabuk sih. Rata-ratanya. Iya. Rata-rata seperti itu. Mungkin jadi kuat makan aja sih ya. Mabuknya enggak. Terima kasih Kak Tia. Sama-sama. Sehat selalu, panjang umur, makin banyak rezekinya. Oke, selamat malam buat semua teman-teman. Sepertinya malam ini sharingnya sampai di sini saja ya. Kita lanjutkan di next sharing. Nanti akan kita kasih jadwal kepada teman-teman di dalam grup. Nah, usahakan dicolek-colek tuh teman-temannya tuh yang mau ikut di pasar lemak selanjutnya. Di next edukasi boleh dimasukin ya, boleh dimasukin. Terima kasih ya Coach Peron untuk ilmu yang bermanfaat. Semoga apa yang Coach sampaikan ini menjadi manfaat yang baik untuk kami dan ladang amal untuk Coach karena berbagi ilmu-ilmu yang sudah Coach dapatkan. Dan saya serahkan kepada Coach Ruby. Oke. Kita sudah di penghujung acara. Jadi teman-teman, tadi seperti yang Coach Justin katakan, seperti Kak Deli katakan, kita bersyukur ya, karena kita ada komunitas sama-sama untuk sehat. Dan kegiatan ini juga merupakan salah satu rasa syukur kami atas kesehatan yang telah diberikan, dan kami ingin mengajak lebih banyak lagi teman-teman untuk sehat. Betul sekali. Oh iya, info tambahan nih buat teman-teman, hari Minggu kita ada senam sehat ya di mes daerah. Hadir ya teman-teman, apalagi yang lagi program nih, karena hari Senin kan timbang akhir. Usahakan minggunya, ayo kita bentuk massa otot dan bakar kalorinya. Minggu pagi jam 6.15 sampai selesai.
Nanti di sana juga teman bisa minta tolong timbang sama coachnya, siapa tahu ada yang penasaran kan, pengen curi-curi timbang. Nah, ayo datang ke mes daerah ya teman-teman ya, hari Minggu pagi. Oke, sip. Sudah? Sekian teman-teman. Untuk sekali lagi teman-teman bahwa produk Herbalife ini tidak ditujukan untuk mengobati, disclaimer ya teman-teman, mencegah, merawat atau mendiagnosa, tetapi kitalah yang bertanggung jawab untuk kesehatan kita, kita bertanggung jawab untuk tubuh kita saat ini dan akan datang. Jadi sekian, tetap sehat, tetap semangat, semoga rezekinya lancar, selalu dimudahkan segala urusan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Amin. Baik, coach-nya tunggu dulu ya, coach, jangan bubar, coach. Para coach jangan bubar. Bubar. Udah tinggal coach semua atau masih ada yang lain? Coach Ruby boleh di itu apa namanya? Jadikan Coach Yusin host sebentar nanti biar tak sisain coachnya aja.